Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Topik firman pada malam ini adalah Sang Api. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Topik dari ayat emas renungan kita adalah peganglah hal yang kekal erat-erat dan lepaskanlah hal yang fana. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pada tanggal 5 Desember tahun 2002. Judul berita utama surat kabar berbunyi, lingkaran api mengelilingi Sydney. Kobaran api berkecamuk di luar kota di Australia tersebut. Banyak orang takut bila kebakaran hutan ini akan menjadi kebakaran terburuk yang menimpa Sydney selama beberapa puluh tahun ini. Karena terkena tiupan angin kencang, temperatur tinggi, dan kelembaban udara yang rendah, api tersebut melintasi jalan dan sungai, menghanguskan segala sesuatu yang dilaluinya.
Saat kita membayangkan kekuatan yang menghancurkan dari api semacam itu, kita memperoleh pengertian yang lebih dalam akan kata-kata yang mengejutkan dalam Ibrani 12 ayat 29. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mengapa penulis kitab Ibrani menggunakan perumpamaan demikian untuk menggambarkan Tuhan? Dalam suratnya ia berhadapan dengan masalah hidup dan mati secara rohani, yaitu apa yang dipercayai oleh para pembacanya dan apa yang menjadi kenyataan dari iman mereka. Respons mereka akan mengungkapkan apakah mereka menginvestasikan hidup mereka di dalam kerajaan abadi, ataukah dalam kerajaan yang ditetapkan untuk hancur. Kita pun perlu mengingat bahwa dunia ini dan segala yang kita miliki adalah fana. Jika iman dan pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus, kita adalah bagian dari kerajaan yang tidak dapat dihancurkan. Dengan menyadari bahwa hari-hari kita di bumi ini semakin sedikit dan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan, marilah kita melayani Dia dan berinvestasi dalam hal yang tak dapat binasa. Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah. Benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah itu menggambarkan hati kita. Perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus yang menjelaskan kepada kita tentang sikap hati kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Dari keempat jenis tanah itu, hanya tanah yang subur yang menerima benih itu sehingga benih itu dapat bertumbuh, berakar kuat dan berbuah. Setiap kali kita mendengar ada 2 pendengaran atau telinga yang kita pakai, telinga jasmani dan telinga rohani. Itu sebabnya Tuhan menghendaki setiap kali kita mendengar firman Tuhan, respon kita seharusnya mendengarkan dengan baik-baik firman yang disampaikan dan menerima firman itu tertanam kuat di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan itu dalam hidup kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, sikap hati kita harus terbuka lapar dan haus, sekalipun firman Tuhan itu mungkin sudah pernah kita dengar. Jangan membatasi firman Tuhan dengan pikiran kita, tetapi selalu terima firman Tuhan itu sebagai pewahyuan yang baru, dan rema untuk kita secara pribadi, dan selalu terbuka untuk menerima firman Tuhan apa adanya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, dan kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Apabila firman itu diterima sebagai kebenaran. Ibrani 12 ayat 28-29 berkata, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan tidak tetap sama. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jangan salah mengerti tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Tuhan dalam Perjanjian Baru adalah sama, dan tidak pernah berubah seiring waktu atau zaman. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia selalu baik, setia, dan penuh kasih dan pengampunan. Sejak semula, atau penciptaan, Tuhan selalu ingin berbicara dan bergaul karib dengan Adam, Henokh, bahkan sampai hari ini. Dia selalu rindu untuk bersekutu dengan kita setiap hari. Sejak awal bukanlah Allah yang memisahkan diri dari manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa.
tetapi dosalah yang memisahkan manusia dari Tuhan. Dosalah yang sebenarnya menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sebabnya Bapa memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan memiliki persekutuan kembali dengannya. Kasih Bapa adalah memberi, karena Bapa murah hati, dan penuh kasih karunia, kebaikan, panjang sabar, mengampuni. Hal inilah yang seringkali membuat orang sering lupa bahwa Allah itu juga kudus. Dia adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 18-29. Dulu pada zaman perjanjian lama bangsa Israel mengenal Tuhan berjarak. Dari jauh, mereka tidak bisa secara langsung mendengar Tuhan. Mereka harus melalui perantaraan Nabi Musa, karena hanya Musa yang dipilih dan layak mendekat kepada Tuhan untuk menerima perintah Tuhan bagi Israel. Bangsa Israel tidak bisa langus bertemu Tuhan, karena Tuhan kudus, dan siapa datang mendekat kepadanya harus kudus. Karena kalau mereka mendekat pasti akan mati, kena hukuman, disambar, dan hal itu sangat menakutkan. Sekarang kita hidup di zaman kasih karunia, kita diampuni, diselamatkan, dan dilayakkan, sehingga kita bisa bersekutu dan mengenal Tuhan secara pribadi. Namun hal itu bukan berarti Tuhan menjadi lebih lemah dibandingkan zaman perjanjian lama. Tidak, Tuhan tetaplah api yang menghanguskan. Pada zaman perjanjian lama, bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga Musa sangat ketakutan dan gemetar ketika masuk dalam hadirat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Karena kekudusan Tuhan seperti api yang menghanguskan. Jika dulu Musa dan bangsa Israel ketakutan pergi menghadap Tuhan di atas gunung, namun sekarang kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, melalui perantaraan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan atau meremehkan kasih karunia yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita pasti sudah mati dan binasa. Jagalah supaya jangan seorang pun menolak Tuhan yang berfirman kepada kita. Karena kalau Tuhan berbicara, maka hal itu berarti Dia sedang berbicara langsung kepada kita. Roh Kudus senantiasa ada di tengah-tengah kita, namun kita seringkali tidak merasakan kehadirannya karena kita tidak membuka hati dan merindukannya. Jika Tuhan hadir di tengah kita, maka kemuliaan dan kekudusannya juga nyata. Itulah sebabnya kita harus kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Artinya pada waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kekudusannya, kitalah yang sebenarnya harus menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Apa itu kudus? Kudus adalah identitas Tuhan sendiri. Kudus itulah Tuhan, dan Tuhan adalah kudus. Jika firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah kamu," maka hal itu berarti kekudusan juga adalah identitas kita. Karena kita adalah anak-anak Bapa. Sebagai anak-anak Bapa kita harus kudus. Tuhan tidak mau kita terpisah dengannya. Itu sebabnya Bapa memberikan Tuhan Yesus anaknya sebagai penebus. Dan di dalam Dialah kita semua dikuduskan dan dilayakkan di hadapan Bapa. Kita dikuduskan supaya kita bisa mendekat dan mengenal Bapa dengan benar.
Ibrani 12 ayat 26-28. Segala sesuatu, seperti ekonomi, kesehatan, kenyamanan, dan lainnya, di bumi ini akan tergoncangkan, namun akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Allah. Kitalah menerima yang tidak tergoncangkan, itulah sebabnya beribadahlah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1-2 berkata, ibadah yang sejati artinya mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Jika kita mau beribadah, maka seluruh tubuh kita harus kudus. Persembahkan tubuhmu, pikiran, perasaan, imajinasi, keinginan kepada Tuhan. Karena Tuhan kudus, maka Ia menghendaki agar kita kudus dan menjadi serupa dengannya. Itu sebabnya Dia tidak mau jika kehidupan kita serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak ingin kita menjadi serupa dengan bapa-bapa yang lain, yaitu iblis, bapa segala pendusta, penuh tipu daya dan kebencian serta pembunuh manusia sejak semula. Itulah sebabnya jangan berkata-kata dusta, ataupun membenci, karena hal itu berarti kita membunuh. Karena sejak semula Kain membunuh Habel, karena kebencian, cemburu, dan iri hati. Siapa Bapa kita? Apakah kita sudah serupa dengan Dia dan Bapa di surga? Berubahlah menurut pembaharuan budi. Kita selalu membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita pikir tentang diri kita. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita akan mempengaruhi pilihan yang kita buat. Oleh sebab itu, pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui. Caranya adalah masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Bapa selalu mendengar doa dari anak-anaknya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, akui dosa kita, saling mendoakan supaya disembuhkan, karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Tuhan hanya menjawab sesuai dengan rencananya. Dia tidak akan menjawab sesuatu yang di luar dari apa yang Ia rancangkan. Tuhan hanya mendengar dan menjawab doa kita jika kita benar dan kudus di hadapan-Nya. Seringkali doa kita tidak dijawab karena apa yang kita doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bagaimana agar doa kita dijawab? Masuklah dalam persekutuan dengannya supaya kita mengerti kebenaran, kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Roma 14 ayat 7-8 dan 12. Apa yang Tuhan punya itulah yang Dia berikan kepada kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang Tuhan rancangan pasti terjadi asalkan kita ada dalam rancangannya, karena Tuhan yang mempunyai rencana. Maka kita harus menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya kita kuduskan kita untuk hidup dalam rancangannya. Karena pada akhirnya semua orang harus memberikan pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.